Hari ini, mari masuki dunia tipu daya, intrik, dan plot twist Great Pretender. Ras Blyuto, anime action adventure. Ini sequel sempurna dari anime terkenal, Great Pretender, 2020. Dirilis sebagai film mandiri, tapi sebenarnya jembatan antara musim 1 dan berikutnya. Kisah Dorothy, penipu ulung yang curi hati dan uang banyak mafia. Ia ditembak mati Liu Xiao dari geng Longu Bank Shanghai setelah sukses tipu. Curi semua uang mereka, jasadnya hanyut. Semua, termasuk Laurent Thierry, pria Prancis romantis. Partner sekaligus, mantan, yakin Dorothy tewas. Tapi Dorothy diselamatkan nelayan Taiwan. Ia bangun di pantai, tanpa memori masa lalu. Amnesia parah membuatnya lupa nama asli, penipuan legendaris, dan cintanya pada Laurent. Ia diadopsi pasutri tua penjual ikan kering baik hati. Ganti nama jadi Li Huong. Hidup sederhana di desa pesisir kecil Taipei. Huong kini gadis baik. Kerja di warung lokal, rawat ibu angkat yang lemah, dan mimpi masa depan damai. 10 tahun berlalu, ia dan ibunya nikmati sore damai. Petugas wisata datang, tawarkan paket Kyoto, Jepang, pada ibunya. Ibunya mau liburan sebelum meninggal. Huong, meski amnesia, instingnya masih ada. Ia cepat sadar pria itu penipu. Hanya 2 jurus. Pria itu mengaku, ia dipecat dari kerja sampingan, lalu menipu demi uang. Lihat Huong mau panggil polisi. Ia berlutut sampai celana robek. Memohon, Huong foto wajah dan KTP-nya. Ancam jika ulangi, ia akan dipenjara. Penipu amatir itu Duong Kongia, anggota geng lokal Taipei. Duong sedih karena cepat dibongkar gadis. Tapi gadis itu cantik. Ia cerita ke Jay, wakil bos geng. Jay suruh Duong cari kerja sampingan. Jangan buat malu. Tapi Duong rasa kerja sampingan hasilnya kecil. Jay dengar gadis yang bongkar temannya itu cantik dan seksi. Ia minta info Duong, juga demi ambil foto. Hindari konsekuensi. Ia temui Huong di kafe. Mau beri uang agar ia hapus foto temannya. Tapi Huong tak butuh uang. Anggap itu uang hasil menipu. Tapi pria itu tampan. Ia ajak pria itu kencan seharian. Jika senang, ia hapus foto. Mereka habiskan hari bersama. Jalan, makan, memancing udang, minum. Larut malam, mabuk. Yang terjadilah. Pagi berikutnya, Huong sadar apa yang terjadi semalam. Rasa mual membuatnya lari ke toilet. Saat Jay siapkan bak mandi, cemas ia muntah lalu jatuh. Jay keluar, ia diserang di bagian bawah. Karena daya tarik serangan itu, ia terbuai, lalu tak sengaja jatuh. Kepala terbentur bak mandi. Huong bawa dia ke RS. Jay amnesia sementara. Huong ambil baju badas si Duong, yang dulu ia sita, pakaikan ke Jay. Saat ini geng Jay sadar dia hilang kontak sejak pagi. Mereka lacak jejaknya. Untungnya Jay sempat kirim info Li Huong ke anak buahnya, Lem, untuk diselidiki. Lem temukan riwayat Huong hanya ada 10 tahun terakhir. Diadopsi pasutri tua, tanpa catatan kriminal. Berarti sebelum itu tak ada yang tahu dia siapa. Lem telepon Duong sedang diutus Nona Abby. Temani temannya tur Taiwan. Bayaran potong utangnya. Mereka sedang makan kue. Lem telepon, suruh Duong cari Jay. Jika bawa Jay kembali, dapat $200.000. Saat itu Jay di pasar kuliner bersama Huong. Ia pikir bahwa Jay kesana bisa pulihkan memori. Ia tawarkan tahu busuk. Jay alergi, lupa karena amnesia. Ia makan, hasilnya ruam, lalu berhalusinasi. Rentetan memori datang dan pergi. Ia ke toilet cuci muka. Kebetulan Duong juga di sana. Lihat celana robek yang familiar. Ia sadar itu Jay. Ia kejar. Lihat Jay dan Huong naik taksi. Huong bawa Jay ke apartemennya untuk diolesi obat. Ia cerita ditembak, hanyut, amnesia, diselamatkan ortu angkat. Tanpa mereka, ia takkan selamat. Jay curiga, apa dia juga penipu? Daolah, makanya ditembak. Huong pukul kepalanya, membangunkan. Mana mungkin itu terjadi? Saat keduanya tenang, anak buah Lem datang. Mereka kira Huong culik Jay dan ada niat buruk. Mereka mau bawa gadis itu juga. Jay sebenarnya sudah ingat, tapi pura-pura amnesia. Ia tahu mereka anak buah Lem, tapi pura-pura tak kenal. Untungnya Duong tak mau hadiahnya dicuri. Tekan alarm kebakaran. Anak buah Lem lengah. Jay hajar mereka, lalu kabur bersama Huong. Ia berterima kasih pada Duong.
Minta dia pura-pura di depan Huong Huong. Huong Huong curiga. Kenapa Duong tahu alamatnya? Untung Duong cepat tanggap. Bilang ia lihat di paspor gadis itu tempo hari. Huong kesal. Tak bisa pulang. Jay pura-pura bodoh. Andai saya ingat jalan pulang. Huong balas. Sudah jadi buronan. Masih mau pulang? Duong usul ke rumahnya saja. Tak bisa berkeliaran. Sementara itu, Wang tua kini di Kaohsiung. Dapat tugas dari wanita misterius. Di rumah Duong, saat Huong Huong tak ada, ia tanya Jay kenapa sengaja kabur dari geng. Jay jujur, dulu geng mereka ditipu besar. Penipunya Huong Huong. Saat itu, karena kebodohan Jay, ia ketahuan. Kini geng mungkin sudah tahu. Mengincar gadis itu, Duong setuju bantu. Syaratnya seluruh harta Jay jadi upah. Jay terpaksa setuju. Mereka akan ambil paspor Jay. Lalu ia dan Huong Huong akan naik feri. Kabur ke luar negeri. Jay pancing anak buah yang mengintai di apartemennya. Duong sempat menyelinap ambil paspor. Jay lari ke atap. Tak ada katrol. Ia terpaksa pakai jurus Lang Asia. Meluncur pakai tali. Saat ia percaya diri, satu tiang lepas. Ia jatuh ke bawah. Saat merangkak bangun, ia dapati Huong Huong mengikutinya. Ternyata ia tahu Jay pura-pura amnesia. Jay tak bisa bilang dia Dorothy si penipu ulung yang curi uang gengnya. Ia hanya ulangi kata ketua geng. Gadis itu kebetulan mirip buronan mereka. Kulit hitam, bibir tebal, wajah kodok, pakai kalung cincin. Lalu Jay bilang mereka harus berpisah. Ia minta Huong Huong beri Duong jam tangan yang didambakannya. Ia pesan, jika ia tak datang tepat waktu, ia harus pergi duluan. Duong antar Huong Huong pergi duluan. Di kereta, ia cerita masa lalu kerjasamanya dengan Jay. 10 tahun lalu mereka akrab. Jay bahkan menahan tusukan pisau demi dia. Tapi waktu berlalu, semua berubah. Kadang orang terlalu lama kenal, hanya lihat kekurangan. Sampai di bandara Taoyuan, mereka dapat pesan dari Jay. Suruh pergi duluan. Huong Huong curiga, Jay tak bawa ponsel ke RS. Tapi Duong tak pikir panjang. Bilang Jay mungkin ambil ponsel di rumah. Tapi sebenarnya Jay sudah dilacak dan ditangkap Tiu Lem. Lebih jelasnya, Duong yang lapor ke Lem di mana Jay berada. Demi upah $200.000. Lem sendiri siap lakukan apapun yang Tai Tua perintahkan. Asalkan bisa kalahkan Jay sekali. Saat itu, di Bandara Internasional Kansai, Osaka, Huong Huong sudah mendarat, tapi ingin tetap tunggu Jay di bandara. Sebenarnya ia ke Osaka karena sering memimpikannya tempat itu. Di Taipei, Jay digiring ke Tai Tua. Ia menguap, lalu putuskan ikatan. Ia minta bicara berdua saja. Tai Tua tahu Huong Huong siapa. Tahu Jay suka dia. Ia paksa Jay pancing Huong Huong ungkap lokasi. Tiu Lem tunggu di luar. Memaksa Tai Tua beri sedikit info padanya. Bagaimanapun, Tai Tua tak mau rencananya bocor. Pagi berikutnya, saat Duong beli sarapan, copet dekati Huong Huong. Ia waspada, tapi copet itu berhasil ambil jam tangannya. Duong coba hentikan. HP-nya juga dicopet. Jay telepon berkali-kali. Tak ada yang angkat. Tai Tua cerita ke Lem. Huong Huong pernah tipu Wang tua dalam jumlah besar. Ia dan Lauren, mantan pacar, pura-pura investor dana, buat Wang tua rugi total. Bahkan ketua geng lama sampai dipotong tangannya. Lalu Tai Tua bunuh ketua geng lama. Ganti posisi. Kini Wang tua dapat kasus serupa di Singapura. Tai Tua khawatir Wang tua ditipu lagi. Tiu Lem tanya, kalau Jay kabur? Tai Tua bilang, habis si Jay, Huong Huong dan Duong ke kuil Rokwonji di Kyoto. Huong Huong hanya mau cek tempat yang sering ia mimpikan. Lalu mereka ke Universitas Kyoto. Ia merasa pernah ke sana. Saat lihat daun jatuh, mereka lihat si copet. Mereka kejar. Si copet mohon ampun. Antar mereka ke toko tempat ia titip HP. Pemilik toko lihat Huong Huong. Langsung sebut nama asing, Diara. Ternyata pemilik toko kenal Huong Huong sebelum amnesia. Walau bingung, Huong Huong senang ada yang ingat dia. Di Taipei, Wang tua tahu semua ulah Tai Tua di belakangnya. Dan pekerjaannya tak beres. Ia pun bunuh Tai Tua agar tak menghalangi bisnisnya. Kembali ke restoran, Huong Huong dan Duong dijamu pemilik. Saat Duong ke toilet, HP terus berdering. Huong Huong angkat. Jay dikirimi pasokan agar bisa kabur. Tiu Lem juga siapkan makanan. Jay lengah. Makan hakau berisi tahu busuk yang disiapkan Lem. Lem dengar Tai Tua dibunuh. Yakin gadis Jay sangat berharga. Tapi belum sempat beraksi. Jay banting dia, muntahkan tahu busuk ke wajahnya. Saat Lem sadar,
Jay tanya soal pembunuhan Tai Tua, tapi Lem tak tahu detail. Jay suruh dia jangan sembunyi di balik orang lain. Coba berdiri sendiri. Jay temukan paspor saat Lem pingsan. Ia tinggalkan satu untuk Lem, lalu pergi. Jay lalu naik jet pribadi ke Jepang cari Huang Huang. Tapi ayahnya, Wang Tua, sudah menunggu. Ia tanya ayahnya kenapa bunuh paman Tai. Wang Tua bilang, dengan jumlah narkoba yang Tai Tua gelapkan, jika Jay jadi dia, ia akan lakukan hal sama. Wang Tua beritahu Jay, gadis yang ia lindungi bernama Dorothy. Walau mungkin bukan nama aslinya, ia kejar gadis itu hanya karena mau tahu soal geng penipu si blonde dan anak buahnya yang berantakan. Besoknya, Huang Huang, kini Dorothy, sampai di bandara tunggu Jay. Ia tahu Duong hianati Jay, tapi tak tinggalkan dia. Duong bilang Jay anak angkat Wang Tua yang mengejarnya. Saat itu, Wang Tua berisyarat, Jay harus bawa Dorothy ke depannya sebelum malam. Ia akan ringankan hukuman Dorothy, tergantung performa Jay. Paspor Jay disita, Bang Dim beri dia GPS. Jay kesal, tapi harus ikut. Jumpa Dorothy, ia langsung tinju perut Duong karena pengkhianatan. Dorothy mau ke Kyoto, berterima kasih pada pemilik warung yang jamu dan beri tumpangan. Tapi Jay firasat buruk, Tiu Lem sudah lolos. Ia setrum anak buah Wang Tua lalu pergi. Wang Tua sedang ketemu Narita, wakil geng Kobe. Ia mau tukar narkoba, keahliannya, dengan proyek Singapura. Bertiga ke warung bibi itu. Jay tanya foto lama. Bibi itu ambil kotak, bilang isinya barang Dorothy, isinya cosplay. Duong tanya, apa ia dulu kerja di Cafe Maid? Dorothy mau buang, tapi Duong usul pakai baju itu. Takkan ada yang kenal. Saat Jay ke toilet, orang geng pura-pura polisi mau tangkap Dorothy. Jay keluar, tangkap dan lempar dua orang itu ke bawah tangga. Mereka manjat keluar, kabur. Duong si gendut tak sempat manjat. Anak buah lapor ke bos. GPS Jay masih hilang, karena Jay sembunyikan Jay dan Dorothy di kafe. Jay bilang, Wang Tua mau Dorothy ungkap lokasi si blonde. Dorothy amnesia, mana ingat. Jay tak ada bukti, tak bisa bilang ke bosnya. Dorothy marah, tanya siapa lebih penting, dia atau bosnya? Jay bilang sama, ia tak bisa hianati bosnya. Dorothy marah, pergi. Tak lama, Duong datang, polisi kelamaan. Ia harus sembunyi di semak. Ia datang, minta bayaran ke Jay. Jay tak punya uang, sudah dipinjamkan ke bosnya, cuma sisa receh. Duong pasrah, ambil sandal jepit, lalu pergi. Mulai sekarang, jalan masing-masing. Di sisi lain, Narita dengar Tai Tua tewas overdosis narkoba. Penguji obat sepertinya mati overdosis itu lelucon. Ia tahu Wang Tua yang bunuh. Ia mau mundur dari kesepakatan. Bang Dim bilang mereka cari pengkhianat Tai Tua. Tak tahu medan, butuh bantuan geng Kobe. Narita pun luluh, setuju bantu. Wang Tua sudah terima uang, teken kontrak, tinggal tunggu dana dari Singapura cair. Soal Jay dan Dorothy, Bang Dim punya rencana sendiri. Malam itu, di tengah hujan, Jay datang menyerahkan diri. Ia mohon ayah angkatnya ampuni Huang Huang. Anggap itu permintaan terakhir. Wang Tua siap tembak, tapi Dorothy dan Duong muncul. Wang Tua pukul Jay hingga pingsan. Ia suruh Bang Dim urus gadis itu setelah dapat info. Dibantu clue dari Duong, Dorothy yang amnesia mengarang nama-nama, termasuk Lauren Thierry. Duong coba bertele-tele, ulur waktu, tapi Bang Dim hilang sabar. Ia bilang, aku benci wanita yang suka menjelekkan orang lain. Lalu menembak Dorothy. Dorothy jatuh. Semua kaget. Saat itu, Lem melaju kencang datang. Jay yang meneleponnya. Jay tahan Wang Tua. Duong dan Lem cepat angkat Dorothy ke mobil. Bang Dim todong Jay. Ia tanya kenapa ditembak. Ternyata Bang Dim cemburu pada Dorothy selama ini. Tapi saat Jay ditahan Wang Tua, Bang Dim tak menembak. Ia lempar kunci borgol ke Jay. Jay manfaatkan kelengahan Wang Tua. Cekik lehernya. Bang Dim dan anak buahnya biarkan saja. Saat Wang Tua sadar, Bang Dim putarkan rekaman telepon bos mereka, pemilik deal Singapura. Wang Tua baru tahu ia dimanipulasi Bang Dim dan ditipu. Bang Dim naik mobil, berterima kasih atas kerjasamanya. Wang Tua terpaku, mobil lain tancap gas, menabraknya. Itu geng Kobe yang sudah lama membencinya. Dorothy sadar setelah tidur panjang. Ia tak tertembak. Jay tersenyum, tanya apa ia mau keliling dunia bersamanya. Dorothy tak jawab, tapi sedetik kemudian, ia tarik Jay. Ciuman panas, katanya. Selama ini menyenangkan. Ia kembalikan jam tangan Jay.
lalu pergi. Jay lega, ia sudah aman. Duong tertawa, bilang semua berjalan sesuai rencana si blonde. Beberapa hari kemudian di Bandara Kansai, Dorothy menunggu ibu angkatnya. Pria blonde mendekat, tanya arah. Dorothy melihatnya, lalu tersenyum.